kita tahu bahwa PPI itu harus dilaksanakan ya sesuai dengan amanah undang-undang ya, Undang-Undang Kesehatan ya tahun nomor 44 tahun 2009 yang mana bahwa rumah sakit FKTP itu harus melakukan PPI. Kenapa perlu dilakukannya audit? Ya, pastinya kita tahu ya, rendahnya kepatuhan petugas dalam melaksanakan program PPI dapat menyebabkan terjadinya HAIS ya, kejadian luar biasa ataupun peningkatan penggunaan antibiotik. Mungkin itu belum tidak pernah dirasakan oleh Bapak Ibu. Karena apa? Bapak Ibu belum paham tentang PPI dan menjalankan PPI itu harus benar-benar dari hati kita. Ini adalah pengertian audit. Jadi suatu proses yang sistematis, independen, ya pastinya harus kita dokumentasikan dalam memperoleh bukti, ya pastinya yang terpercaya, teruji, untuk dinilai secara objektif, ya sampai di mana kriteria yang diaudit terpenuhi, ya. Jadi pastinya Bapak Ibu sebelum melakukan audit harus punya kebijakan, punya prosedur, dan punya persyaratan. Jadi nanti Bapak Ibu karena habis belajar audit ya, datang-datang ke klinik atau puskesmasnya langsung melakukan audit, sedangkan Bapak Ibu belum punya SPO kebersihan tangan, langsung audit kebersihan tangan. Jadi itu adalah hal yang tidak benar. Jadi nanti Bapak Ibu pulang ya setelah belajar buat kebijakan-kebijakannya dulu di tempat Bapak Ibu ya. Nanti setelah membuat kebijakannya, prosedurnya ataupun pedoman atau apa panduan, monggo apa saja yang ada Bapak Ibu buat ya, nanti baru dilakukan audit. Apa itu audit program PPI? Jadi proses kegiatan di mana kita lakukan pemeriksaan tingkat kesesuaian antara kepatuhan antara kondisi aktual dengan standar kriteria ataupun prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi nanti Bapak Ibu dalam melakukan audit, misalkan itu hasilnya jelek, nggak perlu takut. Tapi Bapak Ibu bagaimana membuat plan of action-nya, rencana tindak lanjutnya, untuk meningkatkan bagaimana yang tadinya tidak bagus menjadi lebih baik. Ya, jadi di sini audit perlu ISO ya, yang sudah memiliki standar dan tidak berhenti hanya mengamati, tapi berlanjut pada intervensi, upaya perbaikan, dan evaluasi keberhasilan. Memang ya Bapak Ibu, yang paling lemah di kita adalah melakukan tindak lanjut. Apalagi mungkin ya, saya tidak mengecilkan klinik. Di rumah sakit pun, ya saya datang ke beberapa rumah sakit, ya di PPI-nya khususnya, makanya kadang saya kalau melakukan apa namanya bimbingan rumah sakit, harusnya 2 jam itu, kalau PPI khusus tersendiri, itu sampai 6 jam. Jadi kadang waktunya molor, saya no problem, intinya bagaimana mutu rumah sakit ya. Saat ini saya fokus di rumah sakit memang, tapi beberapa rumah sakit saya sudah datengin, ya disitulah teman-teman hanya mencari data, habis itu tidak pernah tertuangkan di situ rencana tindak lanjut. Dan mereka akan melaporkannya selalu baik-baik saja. Kalau sudah baik-baik saja, kenapa harus diperbaiki? Tapi di lapangannya tapi luar biasa. Ya, luar biasanya kenapa? Tidak baik sesuai dengan apa yang dicatat sama teman-teman kita di sana. Ya, semoga nanti Bapak Ibu yang sudah belajar di sini ya melakukannya apa adanya, bukan ada apanya, ya apa adanya. Karena kita akan memperbaiki. Ini adalah tujuan audit. Jadi kita punya tujuan audit itu apa? Pastinya kita akan lakukan verifikasi. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita di PKM atau puskesmas ataupun klinik ya nantinya ya sudah sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang kita buat. Nah, jadi nanti kita bandingkan Bapak Ibu. Dengan seperti itu, maka kita bisa meningkatkan kepatuhan. Karena kita datang, ini loh, ya kebersihan tanganmu, penggunaan APD-mu masih di bawah standar. Bagaimana kita akan memperbaiki? Jadi kita pastinya punya strategi, ya. Dengan kita melakukan audit juga, kita mengetahui tingkat keberhasilan program PPI. Dalam program PPI pasti kita punya sasaran.
Berapa persen yang harus kita capai dalam melakukan kepatuhan? Khususnya kepatuhan kewaspadaan standar misalkan. Ya, misalkan kebersihan tangan menurut IMN, indikator nasional mutu itu lebih dari 85. Penggunaan APD itu harus 100%. Jadi kita sudah di tingkat berapakah? Sudah mencapai berapa persenkah? Apakah masih di bawah standar? Dengan kita lakukan audit, kita akan tahu itu, Bapak Ibu. Ya, dan kita juga bisa mengidentifikasi kemungkinan perbaiki kinerja audit yang kita audit. Kenapa di IGD-nya puskesmas itu kebersihan tangannya hanya 50%? Ya, pastinya kita akan membuat strategi-strategi. Kemarin kita sudah belajar ya dalam kewaspadaan isolasi yang khususnya standar kebersihan tangan, bagaimana kita punya strategi untuk meningkatkannya. Kita bikin edukasi, bikin banner, ya, mungkin punishment ya untuk mereka yang tidak melakukan kebersihan tangan karena itu adalah tuntutan indikator nasional mutu. Dan juga bisa mendukung simpulan dan temuan dan membuat rekomendasi untuk audit. Itu adalah tujuan audit ya. Jadi dari sini Bapak Ibu ya nanti kita melakukan audit itu apa adanya bukan ada apanya. Karena pengen nyenengin kepala puskesmasnya, pengen nyenengin ownernya klinik ya sehingga kita nilai 100% terus. Dan sebagai surveyor pun nanti jangan melihat angkanya, tapi lihatlah prosesnya dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi Indonesia akan menjadi negara maju kalau begini ya, kalau apa adanya, bukan ada apanya. Karena mau diakreditasi, maka nilainya dibaik-baikin, takutnya surveyornya nanti marah ya. Jadi sebagai seorang surveyor juga harus kita smooth ya. Smooth, lihat mana prosesnya. Intinya adalah proses. Ini adalah prinsip audit Bapak Ibu. Jadi dalam saat kita melakukan audit kita harus profesional. Ya, penyampaiannya yang objektif, kita punya integritas dan kita jaga kerahasiaan keamanan informasinya ya. Kita juga harus independen ya karena disitulah dasar untuk ketidakberpihakan audit dan kesimpulan audit yang objektif. Saya lakukan audit di IGD Puskesmas misalkan. Karena di situ ada teman saya yang dekat, ya. Jadi saya udahlah di sini mah baik-baik saja. Jadi itu tidak boleh ya sebagai seorang auditor harus fair ya. Terus pendekatan berdasarkan bukti dan pendekatan berbasis resiko. Itu yang sedang dikembangkan saat ini. Jadi kita ya pendekatan audit yang mempertimbangkan resiko dan peluang. Ini adalah ruang lingkup audit. Jadi pada saat kita melakukan audit pastinya dari aspek manajerialnya, kebijakan, pedoman, panduan, programnya itu seperti apa, aspek klinisnya, SPO, kewaspadaan standar dan transmisi, dan penerapan bandesnya apakah ada, kita juga lihat sarana dan prasarana kelengkapan fasilitas, juga lihat ya layoutnya CSSD, laundry-nya, gizinya, kamar jenazah. Kalau memang puskesmas belum mampu untuk membuat CSSD, laundry-nya, gizinya, kamar jenazahnya, Bapak Ibu buatlah apa ya, yaitu MOU dengan tempat lain. Kalau misalkan klinik nggak ada kamar jenazah ya memang nggak ada, dia kan nanti disesuaikan dengan pelayanannya. Jadi nggak semua. Ini secara garis umum. Misalkan puskesmasnya adalah rawat inap, pastinya bagaimana kalau ada yang meninggal di situ, kita harus siapkan. Ya, bagaimana loadingnya, bagaimana CSSD-nya. Kemarin ada yang WA saya, bagaimana dengan CSSD-nya Mas Edi gitu ya. Jadi saya mendampingi salah satu puskesmas di Jakarta itu bisa dibuat CSSD. Walaupun itu kecil, tapi memenuhi bagaimana alurnya itu harus kita perhatikan. Memang kalau kita ngomongin standarnya CSSD ya Bapak Ibu, itu harus alatnya yang pastinya suhunya 121 sampai 131 ya. Terus alur penerimaan alatnya itu juga harus kita
Ya, jadi alur penerimaan alat kotor, ya, habis itu lakukan pencucian, harus lakukan sterilisasi, habis itu packing dulu, sterilisasi, ada tempat penyimpanan alatnya dan serah terima alat bersihnya. Apakah puskesmas mampu? Ya, pastinya ya memang dari segi tempatnya minimalis. Tapi secara prinsip alur, monggo Bapak Ibu dibuat prinsip alur tidak melakukan crossing antara tempat bersih dengan tempat yang kotor. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nggak yang mungkin harus tekanan negatif pada alat penerimaan, terus alat penyimpanan harus tekanan positif. Yo, habis uangnya. Ya. Ini siapa yang melakukan audit? Jadi nanti audit ya secara keseluruhan. Audit itu boleh dilakukan oleh organisasi sendiri, yaitu dengan AMI, ya, audit mutu internal, atau oleh pelanggan kita, pasien kita, apabila ada masukan, itu kita perlu lakukan audit. Pihak ketiga adalah seperti ISO ataupun akreditasi yang nanti akan dilakukan oleh Lavkespri, ya. Kalau audit program PPI, ya di audit program PPI pastinya dilakukan oleh anggota atau tim yang kompeten. Karena di situ kan nggak ada IPCN. IPCN itu untuk rumah sakit. Tapi kalau misalkan di tempat Bapak Ibu mau diajarkan IPCN, itu lebih baik. Kalau dokter IPCD, Infeksi Preventive Control Doctor, ya. Monggo kalau misalkan butuh pelatihan itu boleh WA saya. Nanti saya informasikan. Karena saya juga ngajarin di IPCD, juga mengajar di IPCN. Ya. Anggota tim pastinya harus diajarkan PPI dasar, ya PPI lanjut, ataupun misalkan itu dokter, monggo ke IPCD-nya. Kalau itu perawat, monggo ke IPCN-nya. Ya, ini adalah apa namanya? Di sini kita harus tahu peran auditor. Jadi pada saat kita akan melakukan audit, pastinya kita tata program audit. Apa sih ruang lingkup yang diaudit? Kalau di PPI pasti ruang lingkup dari program itu ada kewaspadaan isolasi yang dibagi kewaspadaan standar sama transmisi. Ya, di situ ada surveillance, ada pendidikan dan pelatihan, dan ada penerapan bandes dan penggunaan antibiotik, ya. Pastinya Bapak Ibu itu harus dilakukan walaupun itu kecil ya dibanding rumah sakit, ya. Jadi program audit. Jadi semua yang ada di tempat Bapak Ibu harus didiklat, ya. Didiklat walaupun mungkin Bapak Ibu yang ngajarin itu nggak masalah, ya. Tapi Bapak Ibu yang ngajarin udah pernah ikut pelatihan, ya, pastinya berkompeten. Terus kita buat tool, ya, kita buat jadwal, ya, kita latih orang yang akan melakukan audit, ya, kita proses audit dan membuat scoring dan kita laporkan hasil auditnya, ya, kepada orang-orang yang bekerja. Ini adalah contoh, ya, waktu audit boleh dilakukan secara bulanan, kuartal, semester, dan tahunan, ya. Dan saya sarankan untuk melakukan audit alangkah baiknya adalah bulanan. Apakah setiap hari? Nggak perlu. Jadi monggo Bapak Ibu buat jadwal, ya. Tidak perlu setiap hari kita lakukan audit. Mungkin dalam seminggu satu kali aja kalau misalkan di puskesmas, ya. Jadi misalkan kebersihan tangan. Pastinya dalam kita melakukan audit itu adalah di periode sibuk, bukan orang lagi duduk-duduk, ya. Terus waktunya kita pada saat kita datang ke unitnya itu nggak boleh lama-lama. Waktunya 15 sampai 30 menit. Ya, boleh 5 sampai 10 hari, tapi kalau lebih sering kita melakukan audit, pastinya hasilnya akan lebih akurat, ya. Ini contoh bagaimana kita buat waktu, ya, hand hygiene, APD, lingkungan. Kalau VAP ya bandelnya nanti bandelnya ISK, monggo, ya. Jadi kita lakukan audit. Ini tanggal-tanggalnya, kita menetapkan areanya. Ini contoh ya, misalkan kalau di tempat Bapak Ibu nanti mohon maaf ini enggak saya rubah. Nanti IGD, ruang persalinan, ruang rawat inap, terus apa namanya poliklinik itu nanti monggo dilihat. Ini adalah scoring audit. Tentukan red kategori kepatuhan. Pastinya ini harus masuk dalam apa? Pedoman Bapak Ibu bahwa saya punya red itu seperti ini. Kalau kepatuhannya kurang dari 75%, itu ada kepatuhan minimal. Jadi apa yang harus dilakukan?
76 sampai 84%, kepatuhannya intermediate, pastinya apa yang harus dilakukan oleh teman-teman komite PPI untuk memberikan rekomendasi kepada unit. Dan lebih dari 85% kepatuhannya baik. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Skor formula ya. Jadi kriteria yang ditandai dengan ya dan tidak, ya, nilai kepatuhan jumlah total ya dibagi ya dan tidak dikali 100 ya. Nantinya ketemunya adalah persen. Ya, ini adalah pelaksanaan audit Bapak Ibu. Jadi kita identifikasi masalah. Kalau masalah di PPI pastinya dari program di bawah Ibu semuanya adalah jadikan masalah. Ataupun identifikasi masalah itu adalah memang itu adalah capaian yang memang indikator mutu nasional, misalkan kebersihan tangan ataupun penggunaan APD. Itu adalah apa namanya indikator nasional puskesmas ya, FKTP itu harus dilakukan. Kita akan tetapkan kriteria dan standarnya berapa persen, pastinya kita harus ikut punya pemerintah, kita kumpulkan ya data identifikasi, analisa hasil audit dibanding standar, rekomendasi penerapan perubahan, dan lakukan evaluasi. Ini ya Bapak Ibu, jadi dalam kita melakukan identifikasi masalah itu, ya kita harus berdasarkan standar umum atau nasional yang berlaku pastinya, atau yang menjadi tren ISO ya. Sering timbul masalah pada ruang lingkup, ya wilayah dengan bagian heat volume, heat risk, dan heat cost, di mana perbaikan dapat dilakukan. Jadi jangan pernah yang kita melakukan audit ya di tempat yang tidak dapat diubah. Mungkin misalkan adalah tentang bangunan, ya pastinya itu butuh RAB. Ya, jangan pernah kita lakukan audit, tapi cukup kita beri rekomendasi. Mungkin ada keluhan atau saran dari pasien atau masyarakat. Ya, jadi pasti nantinya yang kita fokuskan karena indikator nasional mutu ada kebersihan tangan dan penggunaan APD, nanti kita mencoba ini ya. Terus tetapkan kriteria dan standar dengan pertanyaan tertulis atau kita bikin tool audit ya. Audit fokus pada pertanyaan tertulis. Jadi pada saat kita melakukan audit jangan pernah melebihi apa yang sudah kita sepakati dengan apa namanya audien ya, dengan unit yang akan kita audit. Ya, jadi kadang orang melakukan audit itu melebihi apa yang sudah ditetapkan. Ya, jadi kalau memang kita hanya sampai kulitnya ya sampai kulitnya, bukan sampai organnya. Intinya seperti itu dalam melakukan audit sehingga kita fair. Ya, kriteria audit harus menjelaskan apa yang akan diukur, unsur yang diaudit harus dapat diukur secara objektif, dan kita punya standar yang kita pakai ya, bisa pedoman, panduan, SPO ya, ataupun kita punya aturan-aturan dari apa namanya pemerintah, misalkan PMK ya, kalau misalkan ngomongin PPI ya PMK 27 nanti sebagai standar Bapak Ibu. Apakah puskesmas sudah sesuai dengan PMK itu ya? Bagaimana mengumpulkan datanya? Jadi, pada saat kita mengumpulkan data sampel audit, kita tetapkan secara pragmatis atau disepakati bersama teman-teman kita. Ya, jadi kalau misalkan kebersihan tangan itu harus satu unit itu 200 opportunity. Jadi 200 kesempatan melakukan kebersihan tangan. Jadi setiap bulan Bapak Ibu di FKTP itu harus melakukan minimal 200 opportunity ya. Opportunity itu kesempatan melakukan kebersihan tangan Bapak Ibu. Jadi terus data dapat berasal dari sistem informasi atau komputer secara manual. Monggo Bapak Ibu bagaimana di puskesmasnya atau di FKTP-nya. Nanti Afrin mungkin bisa menjembatani bagaimana Bapak Ibu melakukan audit ya untuk secara computerized. Ya, tetapkan jenis data yang diambil. Asal sumbernya, siapa yang mengumpulkan? Pastinya yang mengumpulkan adalah orang yang berkompeten. Dan dalam melakukan audit kita pun harus memperhatikan etik ya, masalah etik
khususnya yang berhubungan dengan pasien. Ya, analisa hasil itu kita laporkan yang tadi kita ya dengan prosentase yang dengan ya dibanding dengan jumlah item ya dan tidak. Apakah sudah memenuhi standar ya lebih dari 85 untuk kebersihan tangan, APD sudah 100% ya. Bila tidak, maka kita harus melihat apa faktor penyebabnya ya. Apa faktor penyebabnya? Identifikasi penyebabnya ya. Jadi kita harus tahu alasannya untuk apa? Untuk dipertimbangkan audit yang akan datang untuk perbaikan. Jika sudah mencapai 100, yes, ya, tidak mencapai 100 namun sudah mendekati, lebih baik kita perbaiki area di mana yang masih jelek, ya. Maka setelah itu kita buat apa? Ya, kita buat desiminasikan hasil audit dan buat rekomendasi ya. Kita ya hasil monitoring, kita umpan balikan, ya kita perlu kesepakatan. Jadi dalam membuat perbaikan-perbaikan itu bukan tim PPI atau koordinator PPI yang membuat apa namanya strategi. Kalau saya buat strategi, saya datengin unitnya, apa yang kamu akan lakukan? Karena apa? Tim atau koordinator PPI itu hanya nanti melakukan audit ulang atau melakukan evaluasi. Apakah sudah ada perbaikan atau belum? Yang bertanggung jawab adalah unitnya. Ya, maka apa yang kamu akan lakukan? Aku mau diklat anak-anakku misalkan. Ya udah, nanti dia akan diklat anak-anakku, tim PPI mungkin melakukan diklat tentang kebersihan tangan. Kita menjembatani. Jadi PPI itu bukan tanggung jawabnya tim PPI ataupun koordinator PPI, tapi tanggung jawab kita semua. Ya, setelah itu ada rekomendasi untuk perbaikan, kita gunakan rencana tindakan, kapan apa yang akan dikerjakan serta siapa yang bertanggung jawab. Ya, setiap butir temuan perlu diidentifikasi dengan jelas siapa penanggung jawabnya, jangka waktu penyelesaian yang kita sepakati. Biasanya Bapak Ibu menggunakan fishbone atau apa monggo atau RCA untuk melakukan perbaikan silahkan saja ya 5W ya. Kenapa mengapa sampai tidak terjawab ya dengan 5 itu. Ini adalah contoh ya rekomendasi ya yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa buat ya. Jadi pada saat kita membuat plan of action ini di strategi itu adalah bukan kita ya, tapi kita ngobrol sama teman-teman yang ada di unit ya. Contohnya ya, karena tingkat kepatuhan kebersihan tangannya itu rendah ya. Jadi kita rencana kegiatannya adalah tingkat kepatuhan kebersihan tangan tingkatkan ya. Tujuannya untuk apa? Meningkatkan kepatuhan petugas khususnya dokter untuk melakukan kebersihan tangan. Misalkan yang masih sangat rendah adalah dokternya. Maka strateginya adalah kepatuhan kebersihan tangan dari 65% menjadi 85% di puskesmas TK. Ya, strateginya apa? Reedukasi, lakukan pelatihan PPI, mengadakan lomba, melakukan audit, dan membuat monev. PJ-nya siapa? Komite PPI ataupun unitnya, monggo ya. Nanti kesepakatan di situ. Waktunya 3 bulan, sumber daya yang dibutuhkan, misalkan ada uang 1 juta untuk lomba, atau membuat poster, atau membeli sarana prasarana, monggo dihitung di situ dan dilakukan evaluasi karena ini adalah mintanya 3 bulan, maka di akhir Maret ya. Terus kita lakukan evaluasi. Evaluasi dari hasil monitoring dan audit dilakukan setiap bulan, triwulan dan tahunan ya. Jadi monggo nanti evaluasi dari hasil monitoring audit ya dilakukan setiap bulan, triwulan atau tahunan. Kalau saya sih berharap Bapak Ibu nanti melakukannya bulanan, itu tetap ada laporan, triwulan kita lakukan evaluasi ya. Laporan hasil monitoring dan audit ya diberikan kepada kepala atau direktur atau pimpinan ya dan unit yang dilakukan monitoring dan audit. Ini adalah contoh Bapak Ibu. Pastinya ini contoh untuk hand hygiene.
Bapak Ibu pastinya bikin tools ya. Monggo dimodifikasi toolnya mau seperti apa ya. Jadi persilahkan. Ini adalah yang praktis. Mau pakai punya WHO monggo, tapi itu punya apa namanya cara yang memang harus lebih lagi. Mungkin itu harus ketemu belajarnya. Makanya saya kasih contoh yang paling sederhana. Ya, ini kita bikin formulir seperti ini. Nanti di sini ada unitnya. Terus siapa yang melakukan survei itu harus ditulis tanggalnya berapa. Mungkin ini profesinya untuk perawat dulu ya. Nanti bisa dimodifikasi membuat formulir ya. Ini contohnya. Terus saya datang ke lapangan ya. Sebelum kontak pasien saya lihat perawat ya. Perawat A melakukan, perawat B melakukan. Terus ada perawat yang lainnya ya tidak melakukan dan tidak melakukan. Saya conteng-conteng aja di sini. Sebelum tindakan aseptik, oh ternyata saya melihat teman kita itu mau nyuntik ya, terus dia melakukan ya. Setelah kontak dengan cairan tubuh, saya lihat 2 orang melakukan. Setelah kontak dengan pasien, yang 1 melakukan, yang 3 orang tidak melakukan. Ini contohnya adalah perawat ya. Setelah kontak sekitar permukaan lingkungan pasien, jadi 5 momen ini Bapak Ibu harus paham ya. Jadi teman-teman datang ke ruangan ya, dari ruangan pasien pegang alat-alat yang perlengkapan yang punya pasien itu, habis keluar tidak melakukan kebersihan tangan. Misalkan di IGD dia naruh obat ya, megang minumannya pasien, itu pun kita keluar harus melakukan kebersihan tangan. Ternyata tidak ya. Terus di situ megang mejanya pasien pun kita harus lakukan kebersihan tangan. Ya, jadi di sini kita hitung ianya berapa? Ianya ada 6. Ya, tidaknya ada 8. Ya, jadi nilai kepatuhannya itu 6 dibagi 14 kali 100. Ya, ketemunya adalah 48,2%. Ini adalah hasil analisa kita buatkan ke grafik. Ya, karena ini bulan Januari, ya, jadi kepatuhan kebersihan tangan di Puskesmas XY bulan Januari 2022 saya bandingkan dengan standar. Standarnya adalah 85 ya. Jadi di sini standarnya adalah 85 Bapak Ibu. Jadi saya bandingkan dengan standar ini ya 85. Nanti kalau sudah bulan Februari saya bandingkan dengan Januari Februari ya. Jadi ini adalah analisa. Dari analisa ini kita lakukan interpretasi ya. Monggo. Kalau interpretasi ini pasti butuh kita banyak baca. Dengan membuat ini yang paling sederhana. Nanti Bapak Ibu buat interpretasinya yang kerenan ya. Jadi dari grafik di atas dapat digambarkan kepatuhan kebersihan tangan di Puskesmas XY bulan Januari sebesar 42, masih di bawah standar. Hal ini dikatakan kurangnya pengetahuan petugas mengenai pentingnya kebersihan. Jadi kita tahu faktor penyebabnya. Ternyata petugasnya itu belum pernah diajarkan tentang kebersihan tangan. Ya ini bersyukur ya, belum diajarkan tapi udah 48 ya. Jadi luar biasa. Maka kita buat rekomendasi, tingkatkan pengetahuan petugas dalam hal hand hygiene. Kita akan lakukan sosiali SPO secara terus-menerus ya. Jadi di sini rencana kegiatan kita adalah tingkatkan kepatuhan kebersihan tangan. Pastinya tujuannya adalah meningkatkan petugas, khususnya dokter, untuk melakukan kebersihan tangan. Ini dokternya ya. Jadi reedukasinya di sini ya. Reedukasinya monggo yang akan dilakukan ini. Ya. Waktu kita Terus 5 menit ini lagi. adalah contoh untuk APD ya, Dok. Ya, waktu kita 5 menit lagi. Ya, nih. Ini contoh ya Bapak Ibu APD, nanti Bapak Ibu ada soal ya, nanti monggo dilakukan seperti ini, 7 dibagi 19 kali 100 ketemunya 36, bandingkan ya. Kita interpretasikan, buat rekomendasi dan buat rencana tindak lanjut. Ya, kesimpulannya monitor dan audit program PPI harus dilakukan atau dilakukan ya. Dilaksanakan untuk melihat kepatuhan dari petugas kesehatan terhadap standar yang sudah ditetapkan. Dengan meningkatnya kepatuhan petugas diharapkan insiden dan infeksi dapat diturunkan, monitor atau audit dilakukan oleh orang yang berkompeten.